Oke, halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dari IE 4601 PJJ. Pada kesempatan ini di mata kuliah rekayasa rancangan perangkat lunak di implementasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal UTS yang sudah saya kerjakan ya di sini. Nah, ini adalah UTS untuk RPL implementasi dan pengujian perangkat lunak ya. Oke, ini sudah saya kerjakan. Nah, yang pertama ini terdapat soal di mana terdapat seorang mahasiswa tugas akhir yang memutuskan untuk tidak melakukan perencanaan ya, juga tidak memonitor pekerjaannya terkait pembuatan perangkat lunak di tugas akhirnya. Setuju atau tidak setuju terhadap sikap mahasiswa tersebut dan apa saran terhadap beliau? Nah, tentu saja dari saya itu adalah tidak setuju ya, karena tanpa perencanaan sebelumnya itu akan mengakibatkan tidak efisiensinya aplikasi yang dibuat. Kenapa demikian? Karena ditambah lagi tanpa perencanaan akan rentan terkena bug ya, bahkan bisa jadi gagal gitu, tidak sesuai dengan target. Jadi saya ini di sini ibaratkan membuat aplikasi tanpa perencanaan itu ibarat memasak tanpa menyiapkan alat dan bahan terlebihnya dahulu. Jadi masaknya secara spontanitas. Misalnya saya mau bikin telur, kira-kira butuh apa ya? Butuh wajan, butuh minyak, nah baru disiapkan. Ternyata garamnya nggak ada nih, atau telurnya ternyata kurang. Minyaknya juga terlalu sedikit misalnya. Tapi kan harus dicari lagi, cari lagi. Beda ketika kita masak, sudah dipersiapkan alat dan bahannya, lalu kita eksekusi masaknya. Itu akan lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien, dan terarah. Nah, seperti itu pengibaratannya. Jadi, aplikasi yang dibuat tanpa perencanaan membuat fitur-fitur tersebut tidak terstruktur ya, karena bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan. Waktu pembuatan pun tidak terencana. Misalnya ngerjain modul A, ngerjain modul B, ternyata kepikiran modul A itu ada yang kurang, ditambah lagi ke modul A, balik lagi ke modul A, lanjut ke modul C. Ternyata di modul A ada bug, beneran lagi modul A gitu karena kurang perencanaan. Lalu juga kesulitan untuk melakukan scaling di masa mendatang karena tidak ada dokumentasi yang sebelumnya, tidak ada persiapan juga. Maka ketika ada update fitur, ada enhancement fitur, itu pun akan sulit dilakukan. Jadi, eh, tidak ada fondasi yang kuat juga ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah seharusnya yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut adalah menganalisis kebutuhannya, lalu juga membuat rancangan UI UX, lalu rancangan database, terkait struktur data, atribut-atribut yang akan digunakan, serta alur aplikasi dengan sequence diagram misalnya. Nah, dengan mengimplementasikan desain menjadi kode juga nanti desainnya itu nggak semeraut, itu terarah dan terukur. Lalu juga melakukan maintenance serta pengujian terhadap aplikasi yang sudah dibuat. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, lanjut di sini ada terkait virtual, maaf, maksud saya version manajemen sistem ya. Jadi ada Alice dan juga Bob yang bekerja di workspace-nya masing-masing, lalu menyimpan hasil pekerjaannya itu di VMS. Nah, apa arti check-in dan check-out ini? Check-in ini bisa diberatkan sebagai kita sebagai developer itu mengirimkan kodenya ke VMS. Itu melakukan check-in. Tapi ketika di suatu modul atau suatu fitur yang kita kerjakan terdapat bug, misalnya atau error atau ada penambahan, dari VMS kita ambil lagi kode tersebut, itu dinamakan check out. Simpelnya seperti itu. Nah, jadi penjelasan yang lebih detailnya lagi adalah kode yang telah dibuat oleh developer di private workspace akan dikirimkan ke VMS atau public workspace untuk diperiksa.
Setelah diperiksa dan kode tersebut oke, tidak ada masalah, maka akan dibuat file executable-nya dan di-build di server. Tapi ketika ada error di kode tersebut, maka kode tersebut akan dikembalikan ke programmer untuk melakukan bug fixing. Dan yang tentunya kode tersebut akan di bug fixing-nya di private workspace-nya masing-masing dengan proses namanya checkout seperti itu. Jadi yang kedua, menurut Anda apa pemberian modul A1, B1, C1 di PMS? Nah, seperti ini ya. Nah, itu tuh namanya versioning ya. Jadi bisa dibilang A11 berarti modul A mempunyai versi 1, mayor 1 dan versi minornya 1. Mayor ini apa sih? Minor ini apa? Mayor itu biasanya fitur yang breaking change atau yang membuat perubahan yang besar di aplikasinya. Tapi untuk versi minor itu biasanya bug fixing, terus penambahan fitur yang nggak terlalu besar, yang minor-minor. Nah itu di situ. Jadi misalnya A11 nih sekarang. Nanti ada perbaikan di modul A, berarti A12. Lalu ada lagi penambahan fitur dikit A13. Nah, tapi ketika A ini berubah banyak, bisa jadi A210 atau 21 seperti itu. Pemberian nama itu menandakan bahwa modul tersebut sedang dikembangkan juga oleh programmer. Sedangkan modul tanpa penomoran itu bisa dijadikan modul utama atau masternya yang dijadikan referensi bagi modul yang sedang dikembangkan. Jadi misalnya di sini ada B nih. B ini modul masternya yang utama. Ketika B11 ternyata ada lagi percabangannya. Misalnya B111. Diambilnya bisa dari sini atau bisa dari sini. Tapi karena ini rentan dengan perubahan, karena bisa diubah-ubah sama Alice ataupun Bob, maka biasanya akan diambil referensi utamanya modul master ini di B111 misalnya atau B211 seperti itu. Nah, apa makna workspace Alice dan Bob itu ada modul C juga? Mengapa bisa sama? Lalu apa yang dilakukan VMS ketika menerima perubahan modul C mau baik dari Alice maupun dari Bob? Jadi untuk modul C ini ada di private workspace-nya Alice dan Bob, itu artinya sedang dikerjakan oleh kedua orang tersebut. Fitur C sedang dikerjakan oleh Bob dan juga Alice mengerjakan fitur C. Nah, jadi apa yang harus dilakukan ketika menerima perubahan modul? Yang pertama, salah satu dari mereka ini harus melakukan check-in terlebih dahulu secara bergantian, tidak boleh bersamaan. Mengapa tidak boleh bersamaan? Karena akan rentan konflik kodenya. Jadi VMS itu bingung yang mana yang mau di accept, yang mana mau diterima, yang mana yang mau disimpan. Karena sama-sama ngerjakan modul C, tapi mungkin beda bagiannya gitu di modul tersebut. Nah, misalnya salah satunya dulu Alice check in, nah lalu Bob check out melakukan perubahan di modul C juga dengan perubahan yang di Alice juga sudah ada di Bob. Setelah selesai Bob, lalu dia check in juga. Nah, jadi perubahan Alice ada di Bob, Bob juga melakukan perubahan dan melakukan check-in kembali sehingga pekerjaan Alice dan Bob itu ada di modul C. Oke, atau juga membuat branching. Ya, seperti yang tadi saya bilang. Jadi ada C11 milik Alice dan ada juga C11 milik Bob. Nah, dengan begitu pekerjaan Alice tidak akan terganggu Bob dan begitu pun sebaliknya. Nah, ketika sudah selesai, misalnya ada C11 dan C11 milik Bob dan Alice, di merge namanya tuh nantinya jadi C21 misalnya tuh C111 seperti itu. Lanjut lagi tentang DFD. Di sini ada DFD dari aktornya user melakukan validasi input tinggi dan jari-jari lalu divalidasi.
Lalu ada fungsi untuk menghitung lingkaran dengan inputnya jari-jari, luas persegi panjang juga dengan inputan tinggi dan jari-jari, luas persegi panjang. Lalu ini juga menghasilkan luas lingkaran, akan dihitung kembali di luas permukaan. Lalu luas permukaan ini akan ditampilkan ke user. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, program menghitung luas permukaan tabung ya. Misalnya kita masukkan dulu jari-jarinya 28, kirim. Lalu di sini akan muncul lagi masukkan tingginya, misal di sini 50. Nah, di sini ada validasi ya. Misalnya yang diinputkannya itu adalah huruf ya atau string atau varchar. Nah, di sini akan ada muncul error message bahwa tinggi dan jari-jari harus berupa angka. Lalu bagaimana kita maksudnya 0 dan 0 gitu atau -50, -28. Nah, tidak ada kan tinggi yang negatif. Nah, maka dari situ dimunculkan juga validasi bahwa tinggi dan jari-jari harus lebih besar dari 0. Tapi ketika validasi ini sudah sukses, maka akan ditampilkan hasilnya. Luas permukaan tabungnya ini dari inputan tingginya 50 dan jari-jarinya 28, maka hasilnya adalah 13722 seperti itu. Nah, ini untuk tampilannya ya. Lalu untuk kodenya kita akan coba. Di sini saya menggunakan Python ya. Ini library untuk mendapatkan nilai pi ya. Jadi import dulu math. Masih menunggu karena ini belum connect ke Google-nya. Ah, nih ya udah oke. Lalu di sini pun ada fungsi untuk menerima inputan dari user ya. Kita jalankan. Oke, tidak ada error. Lalu di sini juga saya mempunyai fungsi untuk memvalidasi apakah itu lebih dari 0 atau berupa angka. Oke, lalu di sini juga ada fungsi untuk menghitung luas lingkarannya. Ada juga fungsi untuk menghitung luas persegi panjang sebagai selimut tabungnya. Di sini ada fungsi untuk menghitung luas permukaan tabungnya. Dan di sini ada fungsi utama di mana kita akan menjalankan semua program yang atau fungsi yang sudah kita buat. Dan di sini kita untuk mencoba menjalankannya ya. Misalnya jari-jarinya tadi 28 atau maaf, sebelumnya kita coba dulu berupa huruf ya. Tes. Tes. Nah, tinggi dan jari-jari harus berupa angka dan tinggi dan jari-jari pun harus lebih besar dari 0. Ternyata ada error ya karena validasinya gagal. Oke, misalnya kita masukkan di sini -1, -2 dan ini juga 0. Nah, tinggi dan jari-jari harus lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita inputkan yang sesuai ya. 28, 50. Nah, luas permukaan tabung adalah 13.722,476. Seperti itu kodenya. Lanjut lagi ke nomor um, ini screenshotnya. Nah, oke, sekarang terkait IRD ya. Di sini ada IRD dengan mode crossfoot notasi. Ada driver mengendarai mobil. Ini kardinalitasnya one to many. Lalu juga ada car dengan ride. Ini tuh dia berarti ordernya oleh car ini. Customer juga melakukan request ride dengan kardinalitas many to one. Ada juga area ya. Dengan car ini kardinalitasnya many to one juga.
Yang pertama adalah membuat rancangan aplikasinya untuk 3 tampilan, untuk customer, untuk driver, dan juga admin, sama. Oke, di sini saya sudah membuatnya. Nah, untuk customer kita akan masukkan first name, last name, lalu ada juga email, ada juga nomor handphone dan alamat customer-nya di mana. Lalu untuk driver ada full name juga, nah lalu ada birth date dan juga license number atau nomor SIM ya, juga alamat dari si driver tersebut. Nah, untuk admin misalnya username, password, nah password, lalu ada join date dari admin tersebut, joinnya kapan. Ini berikut adalah UI form untuk customer, driver, dan juga admin. Lalu apakah cukup atributnya dari yang ada di gambar di ERD? Menurut saya ada yang kurang. Lalu saya pun membuat SQL-nya ya, setidaknya 3 tabel di atas, tapi saya akan membuat semuanya. Dan ini adalah SQL-nya, di mana ada tabel admin, ada ID auto increment. Oh ya, di sini saya menggunakan database Postgres ya. Jadi auto increment-nya adalah generate by default as identity. Ada name, ada password, dan juga join date. Lalu ada driver ID, juga ada driver name, date of birth, license number, address, dan approved by. Nah, approved by kenapa tidak ada di UI form? Karena ketika save itu otomatis diisinya oleh sistem. Jadi driver tersebut di-approve-nya oleh siapa. Ini berfungsi ketika ada terjadi insiden atau driver yang tidak sesuai dengan SOP, bisa di tracing juga. Ini driver kenapa bisa masuk ke apa perusahaan ini, siapa yang approve. Nah, approved by admin. Nah, di sini kan foreign key ke sini ada relasinya. Lalu ada customer ID, customer name, email, phone number, dan address. Ada mobil juga, car ID, registration number, make. Nah, di sini saya tambahkan warna mobilnya, misalnya kan area ID, jadi terdaftar di area mana mobil tersebut, dan drivernya siapa. Oke. Di sini juga saya tambahkan lagi tabel ride ID, rate. Ini dipisahkannya date dan time-nya, kilometers, customer ID-nya siapa dengan mobilnya siapa. Nah, kenapa tidak ada drivernya siapa? Karena drivernya sudah ada di car. Jadi relasinya ke car lalu ke driver. Dan ada area, di sini saya tambahkan state name, postal code, dan car ID. Oke, selanjutnya untuk sequence diagram ada melibatkan 3 kelas ya, order detail, dan produk, dan Piranti printer. Kita akan implementasinya di bahasa C Sharp, karena di bahasa C Sharp ini mendukung object oriented programming ya. Nah, ada kasir itu kita ibaratkan sebagai main programnya. Di sini nah ada kasir melakukan create order ini. Nah, lalu ada create juga order detail. Jadi ketika kita create order itu otomatis create order detailnya juga. Nah, di sini saya sudah buat ya new. Berarti new ini artinya kita membuat instance dari order detail. Lalu di sini lanjut ke set ID. Set ID ordernya, jadi untuk strukturnya itu adalah satu order mempunyai beberapa banyak order detail. Jadi produknya itu adalah order detailnya. Kita memesan minuman, kita memesan makanan, itu masuknya ke banyak order detail. Jadi satu order itu adalah satu struk, bisa diibaratkannya seperti itu. Nah, di sini saya contohnya adalah
membeli produk satu dan produk kedua dengan harga masing-masingnya 5.000 dan 10.000. Order detail order ID-nya satu. Nah, lalu kita karena di sini ada looping ya, diulang sebanyak produk. Lalu kita juga looping di sini order detail ini kita instansi baru. Yang di sini adalah set ID, maka kita membuat order detail tersebut menjadi satu ya. Ikuti dari order ID parentnya ini. Set ID parent satu. Lalu eh, kita dapat harganya berapa sih dari yang produk kita yang mau dibeli. Di sini 5.000 sama 10.000 ya misalnya. Jadi masing-masingnya kita ambil harganya. Lalu kita beli berapa? Set quantity ya. Nah, di sini saya coba random aja dari 1 sampai 5. Lalu kita add quantity, get price. Nah, ini dikembalikan price-nya, dihitung subtotalnya. Nah, dihitung subtotalnya dari mana? Itu subtotalnya ketika kita menambahkan quantity di sini. Set quantity lalu menghitung subtotal. Lalu ada calculate total. Total yang dilakukan oleh order total. Nah, lalu si kasir tersebut melakukan action cetak struk dengan langsung juga melakukan save data dengan mengembalikan struknya. Nah, di sini kita akan coba jalankan sebagai simulasi. Nah, misalnya kita tadi yang 5.000 itu beli dua ya, berarti 10.000. Subtotalnya yang produk kedua ada 10.000, kita beli tiga jadi 30.000. Dengan kalkulate totalnya adalah 40.000. Nah, ketika cetak struk, nah ini contohnya adalah struknya keluar ya. Oke, jadi seperti itu rancangannya untuk mengimplementasikan sequence diagram. Soal selanjutnya sudah selesai ya. Dan berikut adalah screenshot kodenya. Berhubung sudah habis soalnya pun, maka dari situ saya tutup untuk penjelasan UTS matkul RPL IP ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.